Baik, perkenalkan nama saya Alethon Razali dari tim Gigi Emas. Saya akan mulai pada saya dalam 3, 2, 1. Apakah juri tahu bahwa di Indonesia sendiri masih banyak daerah yang belum terjemah oleh kesehatan gigi yang maksimal? Nah, hal ini bisa didukung bisa dibantu oleh yang namanya inisiatif swasta, dan akan ada beberapa setup yang akan kami jelaskan mengapa kami setuju dengan tindakan tersebut. Tapi pertama-tama yang harus kita pelajari adalah siapa dewan itu sendiri. Masyarakat yang tinggal jauh dari akses layak seperti daerah terpencil atau pedalaman itu sebagai pasien yang masih membutuhkan kesehatan gigi ini. Lalu bentuknya itu seperti apa? Jadi, pihak swasta itu bisa membantu pemerintah dalam waktu 5 tahun dengan menyediakan akses kepada masyarakat yang nantinya ini akan membantu pemerintah itu sendiri dan melakukan pemerataan akses bagi mereka masyarakat rentan. Lalu, di sini perlu kita garis bawahi bahwa inisiatif swasta itu yang dimaksud adalah 5 tahun, yang dimana nanti dalam 5 tahun itu pihak swasta dapat membantu pihak pemerintah, dan nantinya setelah 5 tahun pihak pemerintah juga tidak akan rugi karena mereka telah dibantu selama 5 tahun itu oleh pihak swasta. Lalu kedua, kenapa ini sendiri bisa terjadi? Karena akses yang diterima oleh masyarakat sampai sekarang masih sangat minim. Kita bisa ambil contoh seperti mereka yang ada di desa, pedalaman, bahkan misalnya seperti daerah-daerah jauh seperti Papua. Nah, ini menjadi hal urgensi bagi kita untuk menyadari bahwa ternyata masih banyak sekali kasus dan juga masyarakat yang belum mendapatkan akses yang padahal itu adalah suatu kewajiban atau suatu hak wajib yang harusnya didapatkan oleh seluruh lapis masyarakat. Lalu B, 1. Bagaimana narasi ini berkembang di masyarakat? Masyarakat akan mendapatkan bantuan yang lebih cepat dan nyata dari pihak swasta. Kenapa? Karena tentu saja seperti kita tahu, pihak swasta itu memiliki dana yang lebih banyak, ditambah tentu saja banyak sekali fasilitas yang dibantu sampai sekarang itu oleh swasta, sehingga ini akan justru menguntungkan bagi berbagai baik masyarakat maupun aktor. 2. Faktanya di Indonesia saja puskesmas belum lengkap menyediakan kesehatan gigi seperti entah fasilitasnya ataupun dokter giginya. Sedangkan dengan bantuan swasta, kita juga dapat memberikan teknologi yang lebih maju, yang lebih kompleks, yang nantinya ini akan mendukung atau membantu masyarakat yang mempunyai penyakit yang kompleks begitu. Tapi ini bukan berarti kami menyampingkan pemerintah, karena pemerintah sendiri masih bergantung pada swasta. Tetapi kami ingin menyebutkan bahwa swasta itu dapat membantu pemerintah dengan sangat efektif gitu. Tapi apa yang sebenarnya ingin kami buktikan di sini juri? Pertama, masyarakat terpencil yang bisa kita bilang adalah kurang akses, itu berhak mendapatkan teknologi dan akses yang sama baiknya dengan mereka yang tinggal di dalam perkotaan atau tinggal yang mendapatkan akses lebih baik. Nah, di sini saya punya sedikit ilustrasi untuk memudahkan argumen, untuk memudahkan apa yang ingin saya jelaskan. Itu bayangkan saja Anda adalah seorang junior dalam kantor Anda yang sedang melakukan tugas, tapi tugas Anda entah kenapa error. Nah, Anda bukannya Anda memilih untuk meminta bantuan kepada rekan Anda yang mungkin lebih baik skillnya, Anda malah memilih untuk meneruskan pekerjaan Anda, menyelesaikan masalah sendiri yang hasilnya malah tidak ada, malah akan memperlambat kinerja kantor satu itu. Ini adalah gambaran antara pihak pemerintah, yaitu adalah Anda sebagai orang baru di kantor dan juga rekan Anda sebagai swasta, yang bukannya harusnya Anda jika tidak mampu Anda bisa meminta tolong pada rekan Anda. Nah, di sini dampak baiknya adalah di sini kita bisa melihat masyarakat itu untung dan juga pemerintah itu untung, karena masyarakat dibantu dan juga pemerintah dibantu oleh pihak swasta keduanya. Lalu dampak buruknya adalah pemerintah akan kesulitan sendiri karena memang kita bisa lihat dari kinerja yang belum maksimal. Lalu 4, perbandingan ini jelas mengapa inisiatif swasta justru akan membantu berbagai aktor dan tidak merugikan satupun. Dengan ini kami berhasil membuktikan kepada Anda atau tentang sebagai masyarakat rentan dan juga kenapa ini penting inisiatif swasta. Mari masuk ke argumentasi saya bahwa inisiatif swasta justru akan membantu baik pihak masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kesehatan, termasuk akses itu sendiri. Karena dana swasta lebih banyak hasilnya dan alokasi dana yang diberikan dapat bermanfaat untuk menyelesaikan isu sekarang seperti pembangunan dan juga teknologi. Itu kan lebih banyak dapat diberikan oleh pihak swasta kan. Nah, ini sesuai dengan efektif kita, yang dimana ini akan memberikan hasil yang lebih cepat dan lebih nyata gitu loh, untuk menyelesaikan masalah yang masih sangat jadi urgensi kita sekarang. Nah, kenapa ini baik di sisi kami? Karena tentu saja ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih cepat dan menguntungkan berbagai pihak yang seperti yang saya sudah sebutkan gitu. Maka justifikasinya apa? Hasil yang diberi apabila ada inisiatif swasta, maka akan menguntungkan masyarakat terpencil atau yang mereka di sana, karena kita harus fokus kepada mereka aktor rentan masyarakat yang sampai sekarang masih mengalami kesusahan dan juga kesulitan. Karena itu adalah harus jadi kita perhatikan sangat dalam. Demikian kami berhasil membuktikan kepada Anda bahwa adanya inisiatif swasta akan memberikan hasil penyelesaian masalah yang lebih cepat dan efektif dari segi ekonomi maupun fasilitas, yang nantinya akan membantu masyarakat rentan dan membangun kerjasama dengan pemerintah untuk negara secara berkelanjutan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, saya Graciana Rita Sasandulusi sebagai pembicara kedua dari tim Gigi Emas. Saya akan mulai pidato saya dalam 3,
2, 1. Juri, 2 isu yang akan saya bawa dalam debat kali ini. 1. Mengapa teknologi di swasta itu lebih baik? Aksesibilitas ini bentuknya seperti apa? Seperti ini curi. Ya, ketika pemerataan teknologi, kemudahan akses dan penjangkauan adalah bentuk dari aksesibilitas ini yang kami maksud. Tapi kenapa ini bisa terjadi? 1. Status quo menunjukkan bahwa swasta dapat menciptakan teknologi yang lebih baik dengan adanya teknologi seperti tempat screening misalnya ataupun CBCT yang bisa memeriksa gigi kamu secara 3 dimensi nantinya. Yaitu adalah bukti nyata bahwa mengapa swasta itu akan lebih baik. Tapi kedua, puskesmas yang dipegang pemerintah adalah bukti bahwa pemerintah masih kurang dalam aksesibilitas. 2.000 puskesmas di Indonesia kekurangan dokter gigi, membuktikan bahwa pemerintah masih kurang mampu dalam menyelesaikan masalah aksesibilitas. Makanya kami percaya bahwa inisiatif swasta itu akan lebih baik di sisi kami. Tapi B, komparasinya apa di sisi kami? Ya, kita mau teknologi ini bisa sampai ke jangkauan aktor rentan masyarakat misalnya. Dengan bantuan swasta, ya kita memang butuh pemerintah, tapi inisiatif ini akan ada di sisi kita, bukan di sisi pemerintah. Tapi kedua, ya kalau misalnya mereka bilang RS swasta itu akan lebih mahal, tapi di sisi kami, kamu nggak harus menunggu antrean yang panjang sepanjang di rumah sakit pemerintah. Penggambarannya seperti ini. Ketika orang sakit gigi yang kompleks datang ke rumah sakit pemerintah, mereka nunggu lama karena prosedur BPJS-nya yang panjang. Tapi di sisi kami, berarti kamu hanya tinggal masuk ke dalam rumah sakit itu, kamu nunggu dan kamu bisa langsung di check up nantinya, sehingga kamu nggak perlu butuh waktu yang lama untuk BPJS dan lain sebagainya. Outputnya apa? 1. Orang yang punya masalah gigi ini akan lebih cepat terselesaikan di sisi kami dibanding sisi mereka. Tapi masih masuk ke dalam isu kami yang kedua, pemerintah juga masih bergantung pada pihak swasta. Bukti bahwa pemerintah masih bergantung sama pihak swasta adalah, ya, misalnya jalan tol yang dibangun di Indonesia itu semuanya dari swasta. Karena itu membuktikan bahwa ini menjadi bukti bahwa aksesibilitas di Indonesia juga masih dipegang oleh swasta, sehingga aksesibilitas ini akan menjadi nyata. Tapi kenapa analisis kenapa ini penting? Banyak rumah sakit yang dibantu dananya dari swasta. Swasta ngasih teknologi kepada rumah sakit pemerintah. Swasta ngasih bahkan beasiswa untuk rumah sakit pemerintah. Ini menjadi bukti bahwa kalau misalnya dokter-dokter itu buat pendidikan, mereka masih dibantu sama swasta, sehingga dokter-dokter di dalam negara itu juga akan baik nantinya, sehingga ini juga akan membawa dampak yang baik untuk negaranya juga pada akhirnya. Tapi kedua, pemerintah yang kerjasama dengan swasta menjadi bukti bahwa pemerintah butuh bantuan. Saya rasa pemerintah yang bekerja sendiri ini akan jauh lebih lambat pergerakannya dibandingkan pemerintah yang bekerja sama dengan swasta. Sehingga dengan itu kami mendukung bahwa inisiatif ini akan lebih ada di sisi swasta dibandingkan sisi pemerintah. Tapi B, output di sisi kami mau masyarakat itu lebih cepat dalam kuratif ataupun preventifnya, sehingga aksesibilitas yang tercapai di sisi kami akan ada dan lebih terlihat, karena sudah banyak bukti bahwa rumah sakit swasta itu juga lebih baik dibandingkan rumah sakit ataupun aksesibilitas dari pemerintah. Terima kasih. Baik, saya Oliara Marianto, saya dari tim Gigi Mas, dan saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Baik, juri, mari kita posisikan diri Anda itu sebagai salah satu masyarakat yang ada di daerah yang cukup terpencil, seperti itu. Kemudian Anda sadar bahwa diri Anda sedang sakit, terutama pada gigi yang kita bahas pada hari ini. Tentu Anda ingin berobat untuk menyembuhkan penyakit itu. Tapi kemudian Anda sadar bahwa di daerah Anda sulit sekali ada yang namanya dokter gigi. Bahkan puskesmas pun sulit. Kalaupun ada puskesmas ataupun fasilitasnya, itu pun tidak akan lengkap. Dan mirisnya hal ini sudah terjadi cukup lama karena pemerintah yang tidak bisa menangani hal tersebut di banyak daerah, karena Indonesia adalah negeri kepulauan dan begitu banyak daerah-daerah yang masih belum terjangkau oleh pemerintah. Itulah yang kami maksud dari awal, yang ingin kami selamatkan, juri. Orang-orang yang tidak bisa mendapatkan fasilitas, orang-orang yang tidak terjangkau oleh pemerintah, itu yang kami ingin selamatkan, juri. Oke, baik, mari kita masuk ke kegagalan yang disampaikan oleh di sisi mereka. Mungkin mereka ingin mengatakan bahwa pemerintah yang punya kredibilitas. Oke, kami paham, mungkin memang pemerintah yang punya kredibilitas. Kami tidak menyangkal itu. Kami tidak menyangkal bahwa memang pemerintah lah yang punya panggungnya.
Tetapi di sisi kami ingin membantu mempercepat kerja pemerintah agar yang namanya orang-orang yang mempunyai penyakit gigi kompleks, orang-orang yang sudah tidak tahan dengan sakitnya gigi karena mereka sudah berusaha yang berobat tapi nggak punya fasilitas, mereka nggak punya dokter giginya, kami ingin mempercepat itu supaya apa, kesejahteraan masyarakat di Indonesia pun juga akan meningkat. Itu juga akan menguntungkan pemerintah juga pada akhirnya. Tidak akan ada ruginya kok untuk pemerintah dan masyarakat ketika itu akan bekerjasama dengan swasta. Kemudian kami paham mungkin di sisi mereka akan mengatakan bahwa pihak swasta tuh nggak punya hak yang besar atau bahkan kewajiban untuk membantu pemerintah. Oke, mungkin mereka akan mengatakan seperti itu, tapi kami sepakat, oke, mereka swasta tuh nggak boleh terlalu ikut campur mungkin. Tapi itu dilakukan atau pola pikir itu dilakukan oleh pemerintah yang tidak sadar bahwa kondisi masyarakat di negaranya sendiri itu tidak baik-baik saja. Kalaupun mereka sadar bahwa oh, saya tahu di negara saya itu mempunyai masyarakat yang berapa persennya, misalkan anggaplah 50% itu memiliki penyakit gigi yang tidak punya fasilitas ataupun dokter gigi. Ketika pemerintah sadar akan hal itu, pasti ia akan mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat sejahtera. Salah satunya apa ya? Bekerja sama dengan pihak swasta. Itu yang kami maksud bahwa pihak swasta itu ketika pun diajak kerjasama dengan pemerintah, itu pasti pemerintah sudah memikirkan segala aspek apa saja yang dibutuhkan untuk masyarakatnya. Akhirnya dia memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyelesaikan semua masalah tersebut. Oke, kemudian mungkin mereka juga akan mengatakan bahwa pemerintah sudah berusaha kok. Mungkin di beberapa daerah mereka sudah menyiapkan fasilitas, mereka sudah menyiapkan jalan. Oke, tapi pada akhirnya ketika itu sudah ada, belum tentu perawatannya itu bisa baik. Oke, misalkan kita anggap di daerah A itu mereka sudah punya dokter gigi, mereka sudah punya puskesmas, mereka punya fasilitas. Dalam puskesmas itu semua teknologi yang ada perlu perawatan. Dan perawatan itu tidak murah tentu saja, karena barangnya saja sudah mahal, tidak mungkin perawatannya murah. Untuk menanggulangi hal tersebut, kalau misalkan memang pemerintah nggak bisa, ya pihak swasta lah yang akan membantu, pihak swasta lah yang akan memberikan penerangan kepada pemerintah bahwa oh, kalau kamu tidak bisa kan saya bantu. Tujuannya sama, ingin masyarakat sejahtera, ingin seluruh masyarakat sehat. Tetapi dengan adanya swasta, ini akan membantu dari segala aspek, akan mempercepat segala proses yang ada. Dan itu akan menguntungkan pada masyarakatnya, pada keluarganya. Ya kamu bayangkan aja jika kamu misalkan kamu mempunyai keluarga dan kamu sudah memiliki penyakit gigi yang kompleks, Anda sudah datang, udah ada fasilitasnya tapi tidak dirawat, akhirnya tidak bisa bekerja juga, teknologi itu tidak akan berguna juga, juri. Itulah yang kami ingin tegaskan, bahwa kalau misalkan di sisi mereka itu tidak memikirkan hal-hal itu dan mereka masih meyakini bahwa pemerintah itu sangat bisa bekerja secara independen tanpa perlunya swasta, itu sangat salah, juri. Berarti mereka tidak paham dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Dan kemudian swasta itu juga bukan sekedar tentang pengobatan, juri. Swasta itu juga berperan dalam tindakan preventif. Artinya teknologi-teknologi yang diberikan kepada swasta itu akan digunakan sebaik mungkin untuk sebelum dan saat atau sesudah orang-orang mengalami penyakit. Itu yang akan kami gunakan untuk berkelanjutan. Kami ingin kesehatan masyarakat itu terjamin ketika dia belum mengalami, ataupun ketika memang dia sudah mengalami, dia ada perawatan yang tepat dari pihak swasta dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk misalkan BPJS-nya dan segala macam. Oke, mungkin dia bisa berkolaborasi dengan BPJS, tapi rumah sakitnya dari pihak swasta. Itu yang kami maksud, sehingga pemerintah untung, masyarakat nyaman, bisa sembuh, swasta pun juga mendapatkan keuntungan dari kerjasama itu. Mungkin ada bisa relasinya dia semakin bertambah dan lain sebagainya. Sehingga kami yakin di sini kami menang karena kami memikirkan untuk masa depan. Sekian, terima kasih.